Nah, beginilah sensasinya kita berada di tempat pemantauan hutan. Nah, di depan saya ini Bolo ada yang namanya Jatigong. Inilah yang disebut dengan Jatidino. Jatidino ini berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, ketemu lagi dengan saya Dede Promos Channel. Terima kasih saya ucapkan kepada para pemirsa yang sudah subscribe di channel Dede Promos. Saya doakan semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menuju ke suatu tempat yang disebut dengan Jatidino. Jadi ini saya berada di pertigaan. Kalau ke arah kiri saya sana itu ke arah desa Jatisari dan Jati Kelampok. Kita mengambil ke arah kanan ini menuju ke Jatidino. Baik Bolo, kita menelusuri jalan ini sampai ke Jatidino. Nah, di sini kita bisa melihat ada mobil yang membawa hasil panen berupa jagung dari persawahan di lingkungan hutan Temanjang ini. Jadi perlu diketahui bahwa Jatidino itu berada di wilayah Desa Jatisari, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Bolo. Inilah situasi hutan di Jawa Tengah, Bolo, di Blora, Bolo, hutan jati. Masnya nanam apa? Bukan nanam ya, memberi pupuk pada tanaman. Dulu di sini banyak sekali Bolo yang namanya hewan merak. Merak itu kelihatan juga sampai sekarang masih banyak. Hewan merak di sini masih liar. Jadi saya pernah ketemu merak itu di hutan seperti ini. Saya sampai kaget. Saya kira waktu itu adalah ular karena apa? Panjang sekali ekornya. Jadi ternyata kalau di liar seperti ini itu panjangnya ekor itu luar biasa, bisa maksimal. Beda kalau di kebun binatang ataupun di penangkaran yang lain itu mungkin kurang bisa maksimal untuk panjang ekornya. Sehingga saya terperanjat, benar-benar kaget. Ya lari, saya naik motor tuh langsung berhenti karena kayak saya pikir ular, karena warnanya kan hampir mirip dengan ular kan, memanjang gitu. Ada pertigaan ke sana itu arah PTM berapa kemarin itu saya lupa. Nah, selain burung merak, di sini juga masih banyak yang namanya kijang. Kalau orang sini menyebutnya kidang ya. Jadi seperti daerah-daerah hutan yang masih rapat seperti ini itu banyak hewan-hewan yang dilindungi masih bisa hidup karena ditunjang oleh lingkungan yang bisa memberikan mereka makanan sehingga mereka bisa tetap melangsungkan kehidupannya. Dan semoga ini tetap berlangsung dan tetap terjaga kelestariannya. Ini orang-orang pada panen jagung ini. Upload juga. Oke Pak. Jalannya seperti ini Bro. Kurang lebih kalau dari jalan raya menuju ke Jatidino itu ada berapa kilo ya? Kurang lebih ada 4 kilo lah. Kurang lebih, tapi kayaknya kok maksimal sudah 4 kilo itu. Tapi ya minimal di atas 3 kilo udah pasti. Sebelah kiri saya bisa dilihat pemandangan yang luas. Nah, gunung itu yang dinamakan Gunung Manuk, Bro. Jadi Temanjang itu arahnya sana. Jatisari, Jati Kelampok itu arahnya sana. Kalau kita ini nanti mengarah ke Jatidino. Setelah Jatidino itu ada namanya Gunung Serangkang. Setelah Gunung Serangkang nanti ada desa lagi yang namanya Desa Temetes, Bro. Nah, di sini ada ini Bro, tempat pemantau
kebakaran di hutan. Saya masih penasaran bagaimana rasanya berada di atas sana. Saya coba naik ya bro. Nah, beginilah sensasinya kita berada di tempat pemantauan hutan. Jadi ini digunakan untuk memantau kebakaran yang ada di hutan. Bisa dilihat itu kendaraan saya kelihatan kecil sekali di bawah sana, sehingga kita bisa melihat dengan luas apabila terjadi kebakaran hutan. Ini wilayah Desa Jatisari, artinya Temanjang gitu loh. Tuh, tadi saya naik dari situ. Udah seusia saya ini naik terlalu tinggi tuh udah mulai jemborok bolo. Jadi ya harus ekstra hati-hati. Baik, kita lanjut ke Jatidena. Nah, di sana kita bisa melihat orang panen jagung. Jadi ada akses jalan dari sana menuju ke sana untuk panen jagung. Dan semoga harga jagung stabil ya. Jadi kasihan para petani kalau harga jagung terlalu anjlok. Baik, kita lanjutkan bolo. Kita menuju ke Jatidena. Bismillahirrahmanirrahim. Dahulu sebelah kiri saya ini ada pohon mahoni yang banyak sekali bolo. Besar-besar, tua-tua. Kemarin ditebang oleh pihak perhutani. Kemudian akan diadakan reboisasi kembali untuk peremajaan, sehingga perhutani tetap jalan, karena pendapatan perhutani juga selain dari warna wisata itu juga dari hasil-hasil hutan seperti ini. Dan bagi para warga yang ada di lingkungan sekitar hutan seperti di Temanjang ini, itu ada namanya LMDH Situ Makmur. Itu juga mendapatkan keuntungan dari mungkin sisa-sisa penebangan, seperti akar-akarnya itu digunakan untuk hiasan dan sebagainya. Jadi dari lingkungan Temanjang sendiri itu banyak pengrajin yang mengolah atau menjual belikan sisa-sisa penebangan hutan. Selain itu juga mereka membuat keripik dari singkong ya biasanya. Enggak, ini ada truk yang sudah standby di sini untuk menunggu panen jagung. Litap tagu, apa artinya ya? Nah, di depan saya ini bolo ada yang namanya jatigong. Saya kurang paham kenapa dinamakan jatigong, padahal ini itu pohon mahoni bolo, tapi kok disebutnya jatigong. Dan untuk informasi tentang nama jatigong ini saya belum mendapatkan informasi yang akurat, sehingga saya belum bisa menyampaikan kepada para bolo-bolo semuanya terkait nama jatigong. Mungkin suatu saat kita akan mendapatkan ceritanya. Karena hidup itu penuh dengan cerita bolo, jadi kalau hidup tanpa adanya cerita, hidup itu akan terasa hampa bolo. Lukislah ceritamu selebar, seluas mungkin agar kita bisa bercerita kepada anak cucu kita tentang bagaimana cara kita menghadapi, menjalani, dan merasakan hidup. Agar hidup ini terasa hidup, bukan hidup serasa mati. Kurang lebih seperti itu bolo. Nah, ini ada taman proyek dari perhutani yang namanya Risidi bolo. Risidi ini nanti akan dibuat menjadi bioenergi. Entah, saya kurang paham ini pengolahannya mulai dari mungkin batangnya atau daunnya, saya kurang paham bolo. Yang pasti ini adalah proyek dari perhutani, penanaman Risidi yang telah berjalan kurang lebih ada 3-4 tahun yang lalu. Dulu ini adalah pohon jati semua ini bolo, sebelah kanan saya ini. Dan di pinggir-pinggir jalan ini banyak sekali tanaman yang berduri, atau kadang disebut secang itu ya, yang bisa digunakan untuk obat itu, obat teh juga, teh secang. Nah, itu secang itu bolo, yang bisa dibuat untuk teh itu, teh secang. Selain secang juga dari dulu ini sudah ada banyak residunya, cuma hanya di pinggir saja, tidak full atau tidak sepenuhnya residi seperti ini semua.
Dan jalannya agak licin bro, karena tergerus air dari sana, jadi tanahnya turun ke sini sehingga jalannya menjadi agak licin tadi. Nah, dulu di sini juga apa ya, banyak kejadian hal-hal mistis yang dialami oleh pengguna jalan. Dan semoga saya saat ini ketika ngevlog tidak mengalami hal-hal yang mistis tadi ya bro ya. Karena memang terkadang itu merupakan fobia bagi orang-orang tertentu, sehingga mereka akan rasa takut yang sangat sekali untuk melewati daerah ini ketika sudah terkena mentalnya terkait dengan fobia hal-hal yang mistis bolo. Dulu itu saya sering ngarit di sini bolo, setiap sore itu sampai jam 5:30 itu ngarit di sini. Jadi berangkat setelah asar jam 3-an itu dan ngarit ke sini. Ngarit itu mencari daun-daun itu ya bolo, untuk pakan kambing. Nah ini bolo, sampailah kita di pertigaan bolo. Ada orang ternyata di sini. Ada motornya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jalannya lumayan. Pertigaan ini bolo, kalau ke arah sana lurus, kita ke arah menuju ke Gunung Serangkang, Temetes, sampai di Banyurip, dan kalau ke kanan nanti ke Banjarjo, kalau ke kiri ke arah Randi Blatung, dan yang ke arah Nanjak sana bro. Nah di sana kita bisa melihat ada kendaraan truk di sana. Ini yang akan kita tuju, yaitu di Jatidino bolo. Alhamdulillah kelihatannya ini bisa dilewati kendaraan bolo. Biasanya kalau musim hujan seperti ini itu susah dilewati kendaraan motor, terutama yang motor-motor yang rodanya itu halus seperti kendaraan saya. Bukan tipe untuk apa, untuk jalan-jalan yang ekstrim, namun ini kelihatannya masih bisa. Jadi alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk mereview Jatidino bolo. Panen dari sana artinya di sana itu pasti ada persawahan ya bolo ya. Terkadang image orang yang belum pernah masuk daerah sini mikirnya daerah sini itu sepi sekali, padahal banyak orang yang berlalu lalang, terutama di musim seperti ini, musim panen seperti ini ya bro. Itu bapaknya turun dari sana mengizinkan saya untuk naik terlebih dahulu karena beliau itu membawa rumput. Harus ekstra hati-hati bro. Matur suwun bapak. Jalan seperti ini bro. Ini roda saya yang belakang itu agak salib bro, agak licin ini bro. Jadi batu-batu ini sudah terkena lumut karena yang tadi dikarenakan suhunya itu di sini rendah. Suhunya rendah akhirnya muncul lumut tadi ya bro. Alhamdulillah jalannya luar biasa bro. Iya tak dintang. Iya, yang pinggul bro. Akhirnya sampailah kita yang disebut dengan Jatidino bolo. Asli. Sampai motor pleset bolo. Bol-bolku semuanya, inilah yang disebut dengan Jatidino. Jatidino ini berada di Desa Jatisari, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora. Nanti akan kita review bagaimana bentuknya, kemudian bagaimana cerita yang ada di sini tentang kaitannya dengan kerajaan apa saja, kemudian kenapa disebut menjadi Jatidino. Akan kita telusuri satu persatu sambil mereview pohon Jatidino ini. Kita lanjutkan. Pemirsa, inilah yang disebut dengan Jatidino. Jati ini berada di petak 62B di KPH Temanjang dengan lilit pohonnya itu kurang lebih ada 9 meter, kemudian tingginya ini ada kurang lebih 80 meter bolo. Ini saya juga literasi untuk mengetahui tingginya ini, jadi saya tadi tidak mengukur sampai sana bolo.
Kalau Bolo mau mengukur sampai sana silahkan. Nanti saya yang memvideonya biar tahu pastinya itu tingginya berapa. Nah, disinilah muncul sebuah cerita Bolo berdasarkan pemaparan dari Humas KPH Randu Blatung yang bernama Harmanto. Dahulu ada kisah di suatu kerajaan yang bernama Purwocarito yang sekarang disebut Gumeng Bolo. Jadi Gumeng itu sekarang masuk wilayah Randu Blatung Bolo. Memiliki pemimpin bernama Raja Dian Gondo Kusumo dan Permaisuri Loro Girah. Dan memiliki 3 orang anak. Anak pertama yaitu Citro Manggolo. Beliau didapuk atau diperintahkan untuk memimpin wilayah Melumpung, sekarang disebut Merembes. Kemudian anak kedua yaitu Citro Kusumo yang diperintahkan untuk memimpin kerajaan Balekambang atau yang disebut dengan Temetes. Sedangkan anak ketiga yaitu Citro Dewi yang sangat cantik parasnya yang diperebutkan oleh Begede Katong dari kerajaan Pandan dan Jonggrang Prayungan dari kerajaan Atas Angin, yang kemudian dikarenakan tidak ada yang diterima oleh Citrowati, kemudian mereka akhirnya muncul perkelahian. Dan karena merasa mereka itu ditolak oleh Citrowati, Begede Katong marah dan mendatangkan angin ribut untuk menghancurkan kerajaan Purwocarito sehingga menjadi luluh lantah rata dengan tanah. Begede Katong tidak putus asa Bolo. Dia tetap melamar Citrowati walaupun cintanya ini ditolak oleh Citrowati. Dan singkat cerita, jadi ini cerita zaman dahulu ya Bolo ya. Saat melamar Citrowati, Begede Katong ini ketika sampai di Gunung Srangkang tadi yang lurus tadi ya Bolo. Saat sampai di Gunung Srangkang tadi, dia dihadang oleh saingannya yaitu Jonggrang Prayungan. Akhirnya terjadilah peperangan yang menyebabkan tempat atau upeti atau Bokor Kencono terlempar sampai Kedung Bokor yang sekarang berada di desa Pengkol. Dan yang berupa sirih ini terlempar sampai desa Banyurip. Banyurip itu kalau dari sini sekitar 3 kiloan ya, lumayan jauh itu. Kemudian gemblong yang diiris-iris ini terlempar ini sampai desa Temetes atau Tiris. Dan air tapinya menetes di desa Temetes sehingga air yang Temetes ini disebut Banyu Tes oleh orang sekitar dari Temetes itu sendiri. Nah, walaupun cinta dari Begede Katong ditolak, wah ternyata zaman dahulu itu banyak kisah cinta yang menyakitkan bagi seorang laki-laki Bolo. Jadi kuatkanlah bagi yang menjadi seorang laki-laki. Dia tidak mau kembali ke negaranya, ngayal ini Begede Katong, sehingga membuat Jonggrang Prayungan semakin penasaran Bolo akan kecantikan Cokrowati ini. Kemudian Jonggrang Prayungan ini memanjat pohon jati Bolo. Tahukah Bolo pohon jati mana yang dipanjat oleh yang disebut dengan Jonggrang Prayungan tadi? Inilah jatinya Bolo. Sehingga membuat jati tersebut tidak kuat menahan beban karena kesaktian dari Jonggrang Prayungan tadi. Dan membuat pohon jati tersebut bawahnya membesar di bagian pangkalnya. Nah, kalau menurut cerita tadi pangkalnya tuh yang ini Bolo. Jadi ini membesar nih Bolo. Kalau saya perlihatkan dari sini ini membesar. Nah, kelihatan ya. Jadi mungkin kakinya itu ada satunya sebelah kiri mungkin di sini, sebelah kanan ada di sini. Karena Gumeng tuh arahnya sana Bolo. Nah, setelah diinjak oleh Jonggrang Prayungan tadi, pangkal ini menjadi membesar menyerupai
bentuk pinggul perempuan bolo. Ini kan kalau dari sini itu kelihatan nggak ya bolo? Kelihatan ya bolo ya. Ini membesar sebelah sini nih. Kalau orang Jawa menyebutnya denok. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu sintal bolo. Sehingga tempat ini menjadi suatu tempat yang ditengarai dengan sebuah jati yang dulu dipijak oleh jadi sebelah kiri, kaki kiri dari Jonggrang tadi, Jonggrang Payungan tadi, ini kaki kanannya. Jadi kalau saya praktekkan ini naik ke sini ya bolo, amit ya ini naik ke sini, sehingga ini terjadi lekukan seperti ini. Ini mungkin dikatakan bekas kaki kanannya, dan di sini ini bekas kaki kirinya bolo, sehingga membentuk apa ya, dia tidak kuat sehingga melebar bawahnya. Kemudian membentuklah yang seperti pinggul perempuan ini. Dan karena orang Jawa itu melihatnya seperti pinggul perempuan yang sintal, bahasa Jawanya itu denok, sehingga dinamakan jati denok. Jatinya luar biasa besar loh bolo. Kita melihat lingkungan sekitarnya itu masih rindang ini bolo. Di sini ada jalan, kemudian ini menuju ke persawahan. Ada perumahan di sini, bukan perumahan ya, pendopo ini untuk istirahat. Dan di sini saya menemukan ada mangkok. Nah, ini ada mangkoknya. Kurang tahu ini mangkok apa ini bolo. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di sini tuh sering disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif ya bolo ya. Yang kaitannya dengan supranatural. Ini adalah salah satu cagar alam sebagai bukti bahwa dulu di sini ada suatu cerita yang sudah melegenda menjadi suatu cerita rakyat di sekitar desa Jatisari. Ini sebelah kanannya juga ada pohon jati, cuma masih kecil ini. Kelihatannya kalau melihat akarnya ini juga sudah tua bolo. Nah, cuma mungkin ini apa ya, dari tunas sampingnya itu ya tumbuh kembali setelah ini roboh. Jati denok bolo. Ini kalau saya hitung saja sampai sini bolo. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-an bolo. Kalau lihat lurus ya kurang lebih seperti ini bolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saudara-saudara bisa melihat bolo-bolo, semua bisa membayangkan berapa besarnya jati denok ini bolo. Tempat lekukan tadi itu bisa diduduki loh bolo, karena lebar. Ya, saya sampaikan tadi. Ini bisa diduduki ini. Kurang lebih ada 1 jengkal ini. Iya. Apalagi yang ini juga lebar ini bolo. Itu yang atas sudah agak kering bolo. Tapi yang real ini masih hidup loh bolo. Itu daunnya masih banyak itu bolo. Cuma yang sebelah sini ini agak kering ini bolo. Itu juga ada kering. Yang sebelah sana itu ada cabang yang besar juga, tapi udah kering juga. Tapi ini cabang-cabang kecil yang masih hidup ini. Betapa besar kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa ya bolo ya. Nah, di sana ada persawahan. Sebenarnya jalan ini bolo, ini bisa menuju ke Desa Jatisari lebih cepat
ya. Jadi tadi ada saya sampaikan ada Gunung Manuk itu sebelah sebelah sini. Jadi kita lewat sini turun, nanjak sedikit turun itu sudah sampai di Jatisari ataupun Jati Kelampok. Kurang lebih inilah penampakan Jati Denok. Biar bolo-boloku semuanya tahu Jati Denok itu seperti apa, bagaimana kondisi di sekitarnya. Ya seperti ini, masih sangat rindang. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan memberikan pengetahuan tambahan bagi para pemirsa bolo-boloku semuanya. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau mungkin ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Dede Promes undur diri terlebih dahulu, sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa like, share, dan komen. Apapun komen panjenengan semua itu adalah untuk pengembangan diri saya agar menjadi atau membuat konten-konten yang lebih baik lagi. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dede Promes.